Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan dua materi, yaitu zat adiktif dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi untuk materi kali ini, kita membahas zat atau bahan yang butuh perhatian khusus. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu zat adiktif. Nah, apa sih itu? Ini merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut. Nah, terkait dengan penggolongan, ini ada 3 penggolongan dari zat adiktif, yaitu yang pertama, zat adiktif narkotika, yang kedua, zat adiktif psikotropika, dan yang ketiga, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, ketiganya ini yang kita kenal sebagai NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi untuk zat adiktif lainnya itu adalah zat adiktif di luar dari narkotika dan psikotropika. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas untuk zat adiktif lainnya saja, karena untuk narkotika dan psikotropika ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video khusus. Silahkan teman-teman mengunjungi videonya, ada di description box. Nah, ada 2 jenis zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika yang cukup terkenal, yaitu nikotin dan kafein. Nah, nikotin ini ada pada tanaman tembakau dan kafein ini ada pada kopi dan teh, tetapi lebih dominan di tanaman kopi. Nah, di sini untuk yang nikotin sengaja saya kasih bold karena ini yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah, bahkan ada pada undang-undang maupun di Permenkesnya. Nah, adapun untuk nikotin dan tembakau atau zat adiktif nikotin dan dari tembakau ini ada disebutkan di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 113. Di sini disebutkan bahwa pada ayat pertama, pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ayat 2 disebutkan, zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya. Ayat 3 disebutkan produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan. Kemudian di pasal 115 di sini diatur terkait dengan kawasan tanpa rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan. Nah, untuk KTR ini atau kawasan tanpa rokok ini merupakan kawasan yang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan. Jadi KTR itu bukan hanya tempat untuk tidak merokok, melainkan hal-hal terkait rokok semuanya dilarang, seperti ini: memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan. Nah, kenapa sih ini rokok sangat diperhatikan? Ya karena rokok ini merupakan sumber utama atau produk utama dari nikotin. Sedangkan nikotin ini merupakan zat adiktif yang sangat membahayakan. Beda dengan kafein. Kafein ini dia juga zat adiktif, tetapi efek samping yang ditimbulkan tidak begitu besar. Bahkan kafein ini merupakan minuman kita sehari-hari, kopi dan teh. Dan kafein ini merupakan salah satu jenis obat yang biasa dikombinasikan dengan misalnya paracetamol. Ini ada sediaan yang mengandung kombinasi kafein dan paracetamol. Beda dengan nikotin yang dampak buruknya itu jauh lebih besar, sehingga dibuatkanlah aturan khusus terkait dengan nikotin atau tembakau. Nah, ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2012 yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Jadi memang
tembakau atau nikotin ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan peredarannya. Oke, ini sedikit materi terkait dengan zat adiktif khususnya nikotin, karena untuk narkotika dan psikotropika ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Oke, berikutnya kita bahas terkait dengan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, apa sih itu? Ini merupakan zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Nah, ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Nah, terkait dengan klasifikasinya, ini dibagi menjadi 15 jenis, yaitu mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Jadi ini 15 dari klasifikasi B3. Nah, selanjutnya terkait dengan simbol-simbol dari B3. Jadi ada 10 simbol dari B3, yaitu yang pertama mudah meledak. Ini simbolnya teman-teman bisa lihat ada gambar bola yang meledak. Kemudian simbol berikutnya pengoksidasi. Simbol berikutnya ada mudah menyala. Ini terlihat dari simbol api. Kemudian beracun gambar sengkorak, dan berbahaya tanda silang atau X. Selanjutnya iritasi tanda seru. Kemudian korosif, ini ada gambar tangan dan logam yang dikenai atau dijatuhi oleh cairan. Kemudian untuk berbahaya bagi lingkungan, ini gambarnya ada tanaman yang mati dan juga ada gambar ikan yang mati. Kemudian karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, gambarnya seperti itu. Dan yang terakhir gas bertekanan, jadi disimbolkan dengan gambar seperti botol. Nah, untuk lebih mendalami lagi terkait dengan simbol-simbol ini, teman-teman bisa mengunjungi atau melihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya kita bahas terkait dengan limbah B3. Nah, apa sih limbah B3 itu? Ini adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Nah, ini diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, karena materi ini cakupannya sangat luas, B3 sangat luas, jadi di sini aku menspesifikkan untuk video kali ini membahas terkait dengan limbah B3 pada fasilitas pelayanan kesehatan saja. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini kita memperkecil materi ke limbah medis saja, karena ini cakupannya sangat luas. Nah, ada beberapa dari klasifikasi untuk limbah B3 medis, yaitu yang pertama dengan karakteristik infeksius, kemudian benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan dan atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang mengandung kandungan logam berat tinggi, tabung gas atau kontainer bertekanan. Jadi ini beberapa klasifikasi dari limbah B3 medis atau fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya beberapa definisi dari jenis-jenis limbah ini. Ada 3 yang menurut aku cukup penting untuk kita ketahui definisinya, karena untuk yang lain seperti benda tajam, bahan kimia, radioaktif ini jelas definisinya, sedangkan untuk infeksius, patologis, dan sitotoksik ini perlu definisi yang lebih lanjut. Nah, untuk yang infeksius yaitu limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin dan ada
di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Dan definisi untuk patologis yaitu limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan atau spesimen beserta kemasannya. Dan untuk sitotoksik yaitu limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan atau menghambat pertumbuhan sel hidup. Oke, berikutnya. Nah, terkait dengan peraturan menteri ini ada 6 bahasan atau garis besar dalam permen tersebut, yaitu pengurangan dan pemilahan limbah B3, kemudian penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengelolaan limbah B3, penguburan limbah B3, dan terakhir penimbunan limbah B3. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama yaitu pengurangan dan pemilahan limbah B3. Ini ada 6 ya. Kita bahas satu persatu. Sebenarnya ini luas sekali materinya, tetapi aku mengambil poin-poin pentingnya saja, tetapi ini poin penting versi aku ya. Kita bahas. Nah, ini untuk yang pengurangan dan pemilahan limbah. Nah, yaitu yang pertama, menghindari penggunaan material yang mengandung B3 jika terdapat pemilihan yang lain. Jadi, seminimal mungkin kita menggunakan B3 jika masih ada pilihan yang lain. Nah, ini salah satu bentuk dari pengurangan dari limbah B3. Kemudian untuk pemilahannya yang ini memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah B3. Selanjutnya, mewadahi limbah B3 sesuai dengan kelompok limbah B3. Jadi, limbah B3 ini dikelompokkan lagi sesuai dengan jenisnya. Kemudian, untuk penyimpanan limbah B3, apa aja kegiatannya? Yaitu menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah B3. Jadi, limbahnya harus disimpan khusus di fasilitas penyimpanan limbah B3. Kemudian, menyimpannya sesuai kelompok limbah B3. Jadi jangan asal campur limbah B3 yang satu dengan limbah B3 yang lain, harus sesuai dengan kelompoknya. Kemudian penggunaan warna pada setiap kemasan sesuai dengan karakteristik limbah B3. Dan yang terakhir, pemberian simbol dan label pada wadah atau kemasan sesuai karakteristik limbah B3. Jadi masing-masing dari kelompok dari limbah B3 ini memiliki warna dari wadah maupun kemasannya. Ini contoh warnanya. Untuk zat radioaktif itu warna kemasannya atau wadahnya berwarna merah. Kemudian kuning untuk limbah-limbah infeksius dan limbah patologis, dan warna ungu untuk yang sitotoksik, dan warna coklat untuk bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, dan limbah farmasi. Ini ingat ya warna-warnanya. Kemudian untuk yang ketiga, pengangkutan limbah B3. Nah, untuk limbah B3 pengangkutannya ini disimpan dalam bak permanen dan tertutup di belakang pengendara dengan ukuran lebar lebih kecil dari 120 cm, tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 cm, terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi. Kemudian untuk kegiatan keempat yaitu pengelolaan limbah B3 ini. Pengelolaan limbah B3 menggunakan autoklaf tipe alir gravitasi dan atau tipe vakum, kemudian gelombang mikro, kemudian iradiasi frekuensi radio, dan insinerator. Ini insinerator ini dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Nah, untuk penguburan limbah B3 ini dilakukan penguburan hanya pada limbah patologis dan limbah benda tajam. Kemudian untuk penimbunan limbah B3 ini untuk limbah dari abu terbang insinerator. Jadi hasil dari insinerator ini yang kita timbun, dan juga slag atau abu dasar dari insinerator.
Nah, ini ada catatan bahwa sebelum melakukan penimbunan harus dienkapsulasi dan atau inertisasi atau dipadatkan. Nah, kemudian tadi disebutkan ada simbol-simbol dari limbah B3. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama, simbol untuk infeksius. Jadi, ini simbol untuk infeksius. Kemudian, simbol untuk radioaktif. Ini simbolnya. Dan yang terakhir, simbol untuk sitotoksik. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Walaupun materinya cukup berat, semoga teman-teman bisa memahami dan saya harap ya semoga apa yang telah saya rangkum ini sudah mencakup hal-hal yang penting terkait dengan zat adiktif dan bahan berbahaya dan beracun. Sebagai bahan evaluasi, teman-teman silahkan mengerjakan 11 nomor berikut. Oke, selamat mengerjakan. Dadah. Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.